sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Ikmah Ros di acara Plano No Secret. Diberitakan bahwa ada sekumpulan ibu-ibu yang melakukan demo karena anaknya tidak diterima di SMA favorit. Hal tersebut dikarenakan karena sudah diberlakukannya sistem zonasi di Indonesia. Para ibu-ibu tidak terima dan melakukan demo tersebut. Untuk berita lebih lengkapnya, kita sudah terhubung dengan Saudari Intan di lokasi kejadian. Saudari Intan, bagaimana kabar di lokasi kejadian? Ya, Saudara Ikmah, saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian, yaitu di mana ada aksi-aksi ibu yang melakukan tolak zonasi dikarenakan anaknya tidak bisa masuk ke sekolah terfavorit. Jadi saya ingin bertanya, gimana ibu-ibu? Kamu zonasi apa nih kamera? Ini masalahnya apa sih sebenarnya? Gini Pak, masa anak saya nggak bisa masuk sekolah favorit? Ranking 1 terus loh Pak. Saya nggak setuju nih sama sistem zonasi. Bener nggak Ibu? Bener! Udah. Sebenarnya gini loh, sistem zonasi itu bukan saya yang buat. Yang buat tuh pemerintah. Sistem zonasi itu adalah salah satu sistem yang diterapkan pemerintah untuk memeratakan pendidikan di Indonesia. Salah satunya penerapan dari pasal 31 tentang pendidikan. Yang mau sekolah tuh bukan anak ibu-ibu saja gitu loh. Mudeng kan? Tapi anak saya berhak masuk sekolah favorit. Jadi gini ibu-ibu, zaman sekarang sudah tidak ada yang namanya sekolah favorit dan tidak favorit. Sekarang pemerintah tuh sudah mulai memeratakan pendidikan dan serta infrastruktur di daerah zonasi tersebut, agar nanti anak-anak Anda di semua daerah bisa merasakan infrastruktur dan pendidikan yang sama. Begitu. Nah, gimana ibu-ibu jadinya? Oh, jadi sebenarnya niat pemerintah tuh baik ibu-ibu. Ya juga ya. Setuju semua kan? Sistem zonasi merupakan penerapan suatu sistem Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang pendidikan. Berarti pemerintah sudah menerapkan suatu sistem tentang konstitusi negara tentang pendidikan. Hai teman-teman, kalian tahu nggak apa itu negara? Negara adalah sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah yang diatur oleh pemerintah negara dan pada umumnya memiliki konstitusi negara. Nah, negara terbentuk melalui dua proses. Yang pertama itu proses primer, di mana negara itu terbentuk secara organik. Jadi mulai dari masih kecil sampai jadi banyak banget penduduknya. Nah, untuk proses sekunder sendiri adalah negara yang sudah terbentuk. Nah, namun dia dijajah dan dikuasai oleh negara lain sehingga terbentuklah negara yang baru. Terus ada 3 syarat terbentuknya suatu negara. Yang pertama harus memiliki rakyat, yang kedua harus memiliki wilayah, dan yang ketiga harus diakui oleh negara-negara lain. Nah, untuk mengawasi dan mengatur negara diperlukan adanya konstitusi. Konstitusi terbagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Untuk konstitusi tertulis seperti UUD 45 dan untuk konstitusi tidak tertulis seperti pidato presiden. Nah, gimana penjelasan tentang negara dan konstitusi? Menarik bukan? Untuk itu, ayo gabung ruang kelas dan masukkan kode voucher di bawah ini untuk mendapatkan diskon 99,9%. Bye-bye! Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada
Kereta kencana datang tiba-tiba, air mata dalam duka tak merubah ceritanya. Hanya hening dan berjuta tanya dalam resah. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya di Planono Secret. Nah, terkait dengan topik yang dibahas hari ini, kita sudah bersama dengan narasumber kita. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai banyaknya tunawisma yang ada di Indonesia? Jadi menurut saya kenapa masih banyaknya tunawisma yang ada di Indonesia ini karena kurang adanya kontribusi dari pemerintah. Padahal pemerintah sendiri berkewajiban untuk mengentaskan adanya fakir miskin yang ada di Indonesia seperti yang sudah disebutkan dalam pasal di 34 di UUD 1945 di mana fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab dari negara. Seperti itu. Lalu jika demikian, kenapa undang-undang tersebut belum bisa diterapkan di Indonesia secara maksimal? Seharusnya kan pemerintah bisa mengangkat tunawisma tersebut agar terpenuhi kebutuhannya. Ya. Mungkin pemerintah sudah berupaya untuk menerapkan, mungkin kurang maksimal saja dalam penerapannya. Karena dalam prakteknya hal tersebut kan ditangani oleh dari Kementerian Sosial. Mungkin bisa jadi saat dilakukan pendataan, terus kemudian pas saat penyaluran bantuannya tidak tepat sasaran, bisa jadi hal-hal tersebut mungkin yang menyebabkan kenapa fakir miskin masih marak yang ada di Indonesia seperti itu. Lalu menurut Bapak sendiri, gimana solusi untuk bisa mengangkat tunawisma tersebut untuk mengatasi solusi dari masalah ini? Ya baik, mungkin pemerintah baik itu mungkin dari pusat ataupun mungkin daerah bisa membuat sebuah program-program pemberdayaan. Jadi tidak hanya memberikan bantuan-bantuan berupa dana saja, tapi juga memberikan bantuan secara soft skill kepada masyarakat supaya dia juga mempunyai skill untuk bisa menafkahi dirinya sendiri. Dan juga nggak hanya pemerintah saja yang harus berkontribusi, masyarakat di sekitar kita juga harus berkontribusi. Karena kan seperti di dalam Islam juga ada zakat dan infak, nah itu bisa disalurkan ke masyarakat-masyarakat yang memerlukan. Terima kasih ya Pak atas waktu yang telah diluangkan untuk wawancara ini. Oke pemirsa, wawancara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Iqmah Ros beserta rekan-rekan saya undur diri, sampai jumpa.